Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah hanya sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Jangan lihat cobaan sebagai hukuman, tapi lihatlah sebagai tanda bahwa Allah tahu kamu mampu melewatinya. Karena di balik setiap tangisanmu, ada kebahagiaan yang Allah simpan. Di balik kesulitanmu, ada rezeki yang Allah siapkan. Percayalah, rencana Allah tidak pernah salah. Dan waktunya pun tidak pernah terlambat. Tetaplah bersabar dan bertawakal. Ada manusia yang tidak pernah diuji, namanya istidraj. Istidraj itu adalah hidup yang selalu enak dan menjauhkan dia dari Allah. Artinya rahmat Allah. Allah cabut dari hidupnya. Berapa banyak orang yang tidak pernah sholat, tapi kaya terus. Hidupnya bergelimangan harta terus. Usahanya semakin besar. Itu istidraj namanya. Kenapa kita miskin? Kenapa kita menderita? Padahal ibadah kita rajin, sunnah kita rajin. Tapi kenapa Allah tidak berikan kita bahagia? Itu tandanya rahmat Allah masih ada pada diri kita. Kemiskinan tersebut berarti ujian, tanda bahwa kita masih dicintai oleh Allah. Maka dari itu, jangan berlomba dengan ahli dunia. Mari, saya mengajak diri saya dan semua teman-teman untuk kembali kepada Allah. Jangan takut. Wastainu bisyobri wassalah. Terima dulu ketetapan dari Allah. Sholat mulai perbaiki, waktunya ditepati, sujudnya lebih lama, munajat. Jangan minta dunia, tapi mintalah Allah berikan rasa cukup di hati kita. Jika rasa cukup sudah tertanam di hati kita, maka kita dan raja dunia sekalipun tidak ada bedanya. Sama saja. Barakallahu fikum. Kita belajar satu hadis. Suatu ketika, Nabi SAW pernah mencelupkan ujung jarinya ke laut. Lalu beliau mengangkat jarinya kembali. Beliau berkata bahwa sesungguhnya tetesan air yang jatuh dari ujung jariku itulah dunia, dan lautan yang sangat luas itulah akhirat. Maknanya apa? Jangan mengejar dunia, sehingga kita lupa bahwasanya sebenar-benarnya kehidupan itu ketika setelah mati. Dunia ini adalah jembatan bagi kita. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Bangunlah di pagi hari dan pikirkan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk akhirat. Jangan bangun hanya untuk mencari dunia sampai meninggalkan sholat. Kita dipanggil bos, mampu berlari terbirit-birit. Kenapa dengan kalimat hayya alal falah kita hiraukan? Bukankah itu artinya semangat? Karena jarak kemenangan berkisar antara kening dan sajadah. Sehebat apapun kita berusaha, jika Allah tidak ridho, maka kita tidak akan mendapatkannya. Yang kita dapat hanya lelah. Terima setiap ujian dengan sabar. Terima. Bagaimana cara menerima dengan sabar? Rasakan begini. Ketika datang ujian, bukan saya saja yang diuji. Semua orang juga punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, kau percayakan kepada saya, bukan pada yang lain. Berikan kekuatan. Terima dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini seringkali dipahami sempit. Kalau ada yang meninggal saja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu, ya kita berusaha. Lalu kita simpulkan, semua Allah yang berkehendak punya Allah. Jiwaku pun punya Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan. Mungkin sudah selesai titipannya kepada aku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat. Dan orang yang sabar menerima, lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya. Saya punya Allah. Kalau kalimat itu sudah ada dalam hati, saya punya Allah, semua hidup akan terasa ringan, Bu. Ketika ibu punya masalah di rumah tangga dan semua orang mengatakan mustahil, tapi ibu merasa punya Allah, itu ringan. Saya punya Allah. Sekarang itu yang mahal. Itu yang mahal. Karena tidak sedikit umat Islam saat ini belum memantapkan kalimat surat Al-Ikhlas itu ke dalam jiwanya. Sehingga belum apa-apa sudah mengeluh. Alih-alih kembali kepada Allah, kebergantungan kepada makhluk begitu tinggi. Semua yang kita alami itu, kata Allah, sudah tercatat sebelum itu terwujud. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh bagi Allah mudah untuk mengatur itu semua. Kenapa harus Anda yang mengalami? Kenapa bukan orang lain? Ya, kadang-kadang ada juga yang berkata begini, ya Allah, kenapa harus saya? Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa harus memalingkan ujian Anda pada orang? Itu kita yang terpilih. Alhamdulillah, Allah percaya dengan kita, diberikan ujian kepada kita.
Maka jika yang dialami pertama adalah apa yang disebut orang dengan kegagalan, gagal nih, gagal A, gagal B, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya dengan itu kita terhibur, tidak banyak kemudian bersedih hati, tidak banyak kemudian merasa gelisah, sedih dengan apa yang nggak bisa kita raih, ya. Tidak banyak memvonis diri. Jangan vonis diri, kata Allah. Saya yang tetapkan kok. Ada hikmahnya. Tugas kita itu menjalani, tenang dulu, cari hikmahnya apa ini. Jangan mengukur kebahagiaan dengan benda, karena benda tidak membahagiakan. Kalaulah bahagia itu dengan benda, maka Fir'aun lebih bahagia daripada Musa. Kalaulah bahagia itu dengan jabatan, Namrud lebih bahagia daripada Ibrahim. Kalaulah bahagia itu karena diterima orang, maka Abu Lahab lebih bahagia daripada Nabi Muhammad SAW. Di kebahagiaan tidak di situ letak. Definisi bahagia itu apa? Definisi bahagia punya mobil, punya rumah, punya duit, sehat. Bahagia bukan itu. Bahagia itu adalah sururul qalbi, tenangnya rasa hati bimururil qada, ketika takdir Allah terjadi. Jadi bahagia itu adalah ketenangan hati. Bapak pikir, ibu pikir orang-orang yang banyak uang, banyak duit itu bahagia? Belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Yang membuat letih itu pikiran. Pikiran ini tidak pernah berhenti. Selama kita bernafas, pikiran terus bergerak. Memikirkan tagihan, memikirkan listrik, memikirkan sekolah, memikirkan anak, memikirkan tetangga, memikirkan jemaah, memikirkan. Kalau pikiran itu banyak, berpengaruh kepada fisik. Makanya dokter bilang, liburan ya Pak, istirahat ya. Kenapa? Karena letih. Yang membuat letih itu pikiran. Akhirnya pergi ke tempat-tempat yang menawarkan gimana mengistirahatkan pikiran. Pejamkan mata, cium aromaterapi, dengarkan gemericik air terjun, dengarkan suara kicauan burung, lupakan masalah di kantor. Kata Allah, kujauhkan kamu dari temanmu, kuhajar mentalmu, habis-habisan, kutabahkan masalahmu, kuuji kesabaranmu, kuhancurkan rencanamu, kubuat kau tersungkur, kubuat kau menangis, kubuat kau sakit, kusulitkan ekonomimu, karena aku tahu kamu orang yang kuat. Pasti akan kuwujudkan mimpimu, pasti akan kupenuhi kebutuhanmu, pasti aku akan membahagiakanmu di saat waktu tiba untukmu. Tidaklah aku mempercepat dan tidak juga aku memperlambat, tapi aku pasti akan memberikan di waktu yang tepat. Cepat belum tentu baik, lambat juga belum tentu buruk, karena aku yang paling tahu kapan seseorang hambanya menerima hadiah takdir terbaik dariku. Seorang anak, walaupun kita bukan anak yang baik, apa salahnya kita angkat doa tengah malam? Kerana Nabi kata di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, satu, doa mak, doa ayah pada anak-anak. Yang kedua, doa anak pada mak dan ayah. Apa salahnya seorang anak dia tak mampu nak balas jasa mak dan ayah dia dengan duit? Ada anak-anak yang macam tu, Ustaz, saya bukan kaya, saya tak mampu Ustaz nak bagi duit dekat mak ayah saya setiap bulan, saya pun tak cukup Ustaz. Balaslah jasa mak dan ayah kita dengan doa. Kerana doa seorang anak itu makbul, Nabi cakap. Doa seorang ayah pada ayah dan ibu pada seorang anak tiada hijab.